Halo jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Wah, kita berjumpa lagi. Sekarang logika tetap masuk dalam bagian dialog menarik dan asik. Saat ini saya ada dengan teman saya, namanya Ergon, seorang vikaris di sebuah gereja. Nanti Ergon berkenalan sendiri. Kita mau diskusi banyak hal, terlebih Ergon yang menurut saya, seseorang yang punya pengalaman menarik di masa yang lalu tentang peristiwa yang sedang kita bahas besar-besaran sekarang ini, yaitu COVID-19. Nanti kita akan diskusi banyak hal. Kita akan mencoba mengenal banyak hal dari Ergon. Sebelumnya, mari Ergon, perkenalan dulu. Baik, selamat malam semuanya. Terima kasih Pendeta Duta Iya. sudah mengundang untuk menampilkan refleksi-refleksi yang khususnya teologis yang bisa saya sampaikan kepada jemaat. Nama saya Vikaris Ergon Pranatapiters. Sekarang saya bertugas di GPIB Ebenezer Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Oh, di Kalimantan Tengah ya? Ya, sudah 9 bulan kira-kira di sini. 9 bulan di sini. Ini tahun pertama saya Vikaris berada di sini. Begitu. Tahun pertama vikaris. Oh iya, GPIB ada tahapan-tahapannya Iya, lain jadi ya? tahun pertama, nanti tahun kedua di jemaat yang beda lagi, begitu. Jemaat yang beda lagi. Nanti kalau Iya. dihabis, di jemaat yang beda lagi ya? Yang beda. Di pos Pelkes ya kalau GPIB ya? Enggak, kalau ditabis di gereja kota biasanya. Oh, di kota. Kalau setelah ditabis, baru jawab pendeta di pos Pelkes. Oh, tempat penahbisan dan tempat pelayanan beda ya? Kalau Beda. pendeta awalnya. Oh, oke. Nggak apa-apa, ini pengalaman yang menarik. Ya, Ergon dulu di kuliah di STT Jakarta ya? Iya, Angkatan Jakarta. 2012 ya? 2012. Betul. Sebetulnya seangkatan saya, tapi hanya saya di UKDW, Jogja, Ergon di STT Jakarta. STT Jakarta. Ya, jadi kita mau berdiskusi nih, Ergon. Kalau lihat peristiwa yang, ya nggak apa-apa. Kalau lihat peristiwa, ya? Sebentar, maaf. Saya silent dulu, ini bunyi handphone. Oh gitu, oh ya, oke. Nggak apa-apa. Ya, jadi yang ramai kemarin, pemberitaannya adalah tentang awal-awal masa COVID, adalah tentang klaster persebaran COVID. Salah satunya yang disebutkan adalah di Sidang Raya ya? Lebih tepat begitu ya? Persidangan tahunan Sinode. Persidangan tahunan Sinode GPIB yang ada di Bogor. Dan itu saat itu ceritanya cukup menyebar cepat, bahkan ada beberapa isu begitu ya yang disampaikan sebagai respon atas meninggalnya beberapa pendeta setelah sidang tahunan. Tapi apakah itu benar apa tidak? Ya mungkin hanya keluarga yang tahu dan beberapa orang. Cuman kadang-kadang isunya jadi besar begitu, bahwa sidang tahunan GPIB jadi salah satu klaster. Tetapi bukan hanya itu, ternyata kisah yang menjadi fakta yang didengar soal klaster itu menjadi menjadi salah satu sebab di mana Ergon ternyata dinyatakan positif COVID ya, sehingga harus dirawat intensif ya, atau harus masuk isolasi 2 minggu ya? Isolasi 2 minggu. Nah, berarti bisa dikatakan Ergon adalah pasien sembuh dari COVID-19, begitu ya? Ya. Nah, kalau boleh ini menarik karena yang kita kenal dari COVID adalah beragam ketakutan dan beragam info soal kemungkinan terburuk dari COVID yang berujung pada kematian. Sehingga saya rasa kalau saya jadi Ergon, antara bisa putus asa tapi percaya, tapi di sisi yang lain takut, di sisi yang lain juga tetap yakin. Kenapa? Oke, kita merasa mungkin nggak sesakit seperti yang ada di televisi, mungkin begitu ya. Nggak sesakit seperti apa yang ada di berita. Tapi kan secara nggak langsung isu-isu, berita-berita, fakta-fakta atau informasi riset soal COVID tentu tidak mudah membuat kita jadi parno, akhirnya membuat kita jadi cemas berlebihan. Jangankan Ergon yang positif COVID. Kadang-kadang kita aja lagi batuk atau bersin, pikirannya aja kan langsung ke COVID. Ya. Nah, Ergon gimana pengalamannya soal jadi pasien COVID saat itu? Oke, aku coba dulu ceritain secara kronologis ya.
Boleh. Eh, eh, jadi memang benar aku itu pulang dari Bogor untuk Oke. persidangan sinode tahunan bersama dengan mentorku, Pendeta Henry, Ketua Oke. Majelis Jemaat di sini. Kami pun sama-sama positif, sama-sama di ruang isolasi. Oh, sama-sama ya. Sama-sama ya. Jadi Cuman beliau lebih mentoringnya di lama. rumah sakit ya? Betul. Nggak boleh ketemu juga di rumah sakit. Nggak boleh ketemu juga ya? Nggak boleh ketemu ya, sama Iya, pasien iya. nggak boleh ketemu. Beliau Oke. tuh 47 hari, bayangkan. Oke. Lama, hampir 47 hari. sebulan lebih loh itu. Sebulan lebih memang, betul. Nanti coba aku juga ceritakan kenapa prosesnya ada yang lama, ada yang begitu cepat gitu ya. Iya, iya. Jadi aku pulang tanggal 1 Maret, lalu mulai demamnya tuh 15 hari kemudian. 15 sampai 17. Akhirnya mentor bilang, ya udah kita langsung ke rumah sakit. Waktu itu sama sekali nggak ada pikiran tentang COVID. Februari kan waktu Iya. PST, Persidangan Sinode GPIB, itu belum ada tuh kasus-kasus COVID. Nah, sepulangnya dari Bogor, mulai ada kasus. Pertama itu di Depok. Kalau nggak salah, pertama itu di Depok. Nah, itu mulai jadi canda-candaan tuh. Wih, baru pulang dari daerah Jawa Barat dan sebagainya. Iya. Akhirnya benar, tanggal 17 itu aku pasien keempat di Palangkaraya. Pasien keempat di Palangkaraya. Pasien nomor 4 di Palangkaraya. Dan Oke. pasien yang sembuh pertama udah sembuh tapi meninggal karena sakit jantung. Oke. Karena penyakit. Nah, jadi aku sembuh yang kedua. Oke. Sembuh yang kedua itu, ya, Ergon ya? Iya, sembuh yang kedua. Nah, yang sempat diwawancara aku karena yang pertama meninggal. Oke. Aku diwawancara tanggal 1 April. Jadi aku selama 15 hari di ruang isolasi. 15 hari ya? 15 hari ya. Oh, beda dengan mentor ya? Iya, mentor lebih lama. Oke. Jadi tanggal 15 sampai 17 tuh demam, akhirnya masuk rumah sakit dan dengan pemeriksaan awal, diagnosa awal ada pneumonia daerah paru-paru, macam bercak begitu ya, pneumonia, langsung dinyatakan sebagai PDP karena juga ada rekam jejak ke Bogor. Iya. Ada rekam jejak. Nah, akhirnya masuk situ, tanggal 17 masuk sampai keluar tanggal 1 April 2020. Prosesnya 14 hari, 14 hari. Jadi selama di sana 14 hari. Nah, aku mau coba klarifikasi tentang klaster. Iya. Sebetulnya ini ada isu-isu ini muncul karena memang ada, menurutku, ketertutupan juga ya. Nah, di ketertutupan awal memang karena memang saya tahu sendiri bahwa lembaga gereja berupaya memberikan yang baik. Yeah. Tetapi toh yang terjadi adalah memang banyak orang yang positif sehingga pada akhirnya kita juga nggak bisa mengatakan bahwa kita bukan klaster. Mengapa saya berani mengatakan bahwa PST ada klaster? Bukan saya menuduh GPIB gitu. Saya juga nggak mencari-cari siapa sih yang luar negeri nggak bilang-bilang, itu nggak pernah ada kami cari-cari. Yeah. Kenapa saya katakan sebagai klaster? Supaya ada kesadaran sebetulnya. Dari setiap orang yang datang untuk memeriksakan diri. Mentor saya dan beberapa pendeta pun terkena dampaknya. Kenapa juga mengelakkan diri dari sebutan klaster? Nggak masalah. Sebutan klaster menurut saya nggak terlalu masalah. Yang bermasalah adalah misalnya klaster pasar. Klaster pasar sudah disebut klaster, tapi tetap ada orang datang ke pasar. Iya, itu kan masih sering terjadi. Di sini pun begitu. Sudah disebutkan bahwa ada klaster pasar, tapi pasar masih tetap ramai. Iya. Nah, penyebutan klaster kan sebetulnya untuk menghambat penyebaran. Iya, betul. Nah, sehingga saya katakan bahwa ya kalau GPIB klaster ya nggak masalah begitu. Sejauh orang mengatakan bahwa ya ini untuk mencegah terjadinya penyebaran, bukan untuk menghubungkannya dengan refleksi-refleksi yang tidak berkenan gitu ya, untuk didengarkan, yang tidak nyambung lah begitu. Nah, itu klarifikasi tentang klaster, bahwa saya mempercayai juga bahwa ada klaster. Kenapa kita berupaya mengelakkan gitu. Nah, lalu setelah saya masuk itu di dalam rumah sakit, awalnya juga karena pasien awal-awal ya, aku pasien nomor 4, aku sama sekali nggak tahu akan berapa lama di dalam. Aku pikir cuma 3 hari, 4 hari. Aku cuma pikir ya paling lama 5 hari lah. Iya. Tetapi ternyata bisa sampai 2 minggu, bahkan ada yang lebih begitu ya. Iya. Jadi di dalam tuh awal-awalnya memang paling berat tuh di awal. Paling berat di awal. Karena nggak tahu akan berapa lama.
ada proses swab juga yang menurut saya agak nggak terlalu menyakitkan sih, cuman selalu terngiang-ngiang aja kalau mau disuap karena harus masukkan alat ke hidung dan mulut 2 hari sekali begitu. 2 hari sekali ya? 2 hari sekali. Karena alat itu dikirim ke Jakarta, hasilnya sorry. Oke. Hasil swab itu dikirim ke Jakarta karena Jakarta lah yang punya alatnya. Waktu itu hanya di Jakarta. Semua daerah kirim ke Jakarta. Sehingga butuh waktu, mungkin bisa, kalau aku swab sekarang, hasilnya bisa 4 hari sampai seminggu baru muncul. Nah, sebetulnya kalau berbicara tentang hidup dan mati ya, karena di dalam aku tuh sehat-sehat aja sebetulnya. Waktu sudah diberikan obat paracetamol dan sebagainya macamnya, itu memang nggak ada lagi gejala panas, nggak ada demam, batuk pun sudah hilang, nggak ada lagi gejala apapun di dalam selama beberapa hari. Jadi nggak ada gejala. Nah, yang bikin khawatir sebetulnya adalah keberadaan jemaat. Aku kan dari tanggal 1 tuh sampai tanggal 15-17, kami kontak benar-benar erat, pelukan, salaman, cipika-cipiki, nggak tahu ada batasan-batasan. Aku pikir kalau aku dan mentorku positif, pasti jemaat positif. Terlebih lagi orang tua dan anak-anak. Itulah yang paling berat mikirin di dalam, aduh gimana ya, kalau yang kena ini nanti orang tua atau juga anak-anak. Karena aku dan mentorku masih terbilang cukup dalam usia yang produktif gitu. Nah itu yang paling berat, sampai aku kepikiran banget, sebenarnya takut ditolak. Bukan hanya takut mereka sakit, tapi juga takut ditolak. Aku ini udah lama sama jemaat, tapi akhirnya aku positif. Aku takut, sebenarnya ada ketakutan itu. Sehingga itu sempat kepikiran sampai suatu kali, satu malam itu aku merasa rasanya sesak. Itu sesak yang pertama kali kurasakan. Sebelumnya nggak ada sesak tuh. Tapi entah kenapa malam itu sesak. Akhirnya jam 2 dini hari, suster tuh harusnya udah istirahat. Tapi aku bersyukur Tuhan bergerak tuh, menggerakkan suster untuk melihat. Aku nggak bisa ngetok lagi karena badan tuh udah sakit. Biasanya kan tinggal tinggal ketok gitu. Ketok. Aku nggak bisa. Akhirnya dia lewat, diketok, Pak, kenapa Pak? Nggak tahu. Akhirnya dia masuk pakai APD lengkap, diperiksa, diberikan obat turun panas, paracetamol, diberikan antibiotik kalau nggak salah juga, antibiotik. Diperiksa semuanya baik-baik aja. Lalu pas tidur dipasang oksigen, besoknya aku bangun itu baca WhatsApp. Baca WhatsApp dari jemaat dan juga semua orang yang dukung. Semua bilang semangat, terus semangat. Kami mendoakan, kami mendukung. Semua dukungan itu akhirnya membuat aku menghilangkan pikiran-pikiran yang semalam itu berusaha mengekang aku gitu. Itu terlepaskan, sehingga dari hari itu sampai aku dinyatakan positif, dokter telepon, Pak, mohon maaf, Bapak kena SARS COVID-19. Oh iya, nggak apa-apa, penting dokter sehat aja. Sampai aku sembuh, nggak ada gejala-gejala. Nggak ada demam, nggak ada sesak nafas, dan sebagainya macamnya. Itu karena memang dukungan. Memang yang sangat kuperlukan waktu itu dukungan. Kalau masalah kondisi tubuh, aku baik-baik aja sebetulnya. Dengan mentor tuh baik-baik aja. Tapi yang kami pikirkan selama di rumah sakit adalah, aduh gimana nih jemaat kalau kena. Tapi kami sangat bersyukur sampai saat ini, satupun jemaat nggak ada yang kena. Wow, puji Tuhan. Nggak ada yang menunjukkan gejala. Sudah 2 bulan, dari bulan April, Mei, Juni ya. Tidak ada satupun yang menunjukkan gejala. Memang jemaat, saat saya dan pendeta itu positif, semua jemaat ditetapkan sebagai ODP. Karena berjumpa dengan Ergon dan mentor ya. Betul. Semua jemaat itu didatangi oleh Dinas Kesehatan melalui puskesmas. Semuanya datangi, didata, itu kan menimbulkan ketakutan, kekhawatiran pasti. Tapi aku bersyukur jemaat ini cukup kooperatif. Nggak ada yang berupaya melawan, nggak ada yang berupaya bilang apa sih ini, nggak ada yang berupaya melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan. Mereka tetap berada di rumah selama 14 hari. Keluar pun benar-benar nggak keluar, kalau misalnya beli bahan makan, lalu langsung pulang lagi, nggak ada kegiatan apapun. Itulah yang dilakukan oleh jemaat. Sehingga aku pikir ini adalah
gerakan yang bagus dari jemaat. Mereka menyadari ada sesuatu, tapi tidak juga menutup diri untuk tetap memberikan dukungan bagi kami, aku dan juga pendetaku. Gitu, Pendeta Duta. Iya, wah ini menarik sekali ya, Ergon. Saya kok rasanya menemukan bahwa apa ya, dari cerita Ergon tuh jadi ini ya, jadi dalam banget ya. Soalnya saya membayangkan kalau saya jadi Ergon, saya mikirnya begitu. Saya membayangkan ada dalam kesepian, kesendirian, dan ketakutan. 3 kata kunci itu. Kenapa? 1, tentu pasti dibatasi, Ergon nggak bisa ketemu siapapun dengan bebas. Yang kedua, ya itu tadi ya, menurut saya rasa cinta dan kepekaannya Ergon terhadap jemaat tidak sedikit membuat Ergon pasti secara mental kan jadi penuh kecemasan gitu. Ya, karena betul. Bisa merasa bersalah di sisi yang lain, bisa merasa kenapa harus saya yang kena, mungkin begitu pertanyaan imannya. Tapi di sisi yang lain juga semoga tidak ada yang sakit. Kalau ada yang sakit pasti mentalnya bebannya tuh ditambah lagi gitu. Pasti. Nah, cuman amaze-nya di sini menurut saya sih anugerahnya ya, bahwa ternyata sapaan-sapaan sederhana melalui WhatsApp itu memberi satu daya kebangkitan lagi ya buat Ergon ya. Padahal malam sebelumnya itu kan mungkin kalau saya jadi Ergon nih, tiba-tiba sesak napas, terus lihat berita bahwa sesak napas itu adalah tingkat tertentu pada COVID, pasti kan luar biasa ketakutannya loh itu. Karena di sisi yang gimana tuh? Jadi memang hal terberat tadi aku udah sampaikan ya, bahwa pikiran paling besar bukan saat saya berhadapan dengan hidup dan mati. Saya nggak di dalam itu nggak berdoa, Tuhan tolong jaga hidup saya. Selama saya berdoa tuh nggak pernah, Tuhan saya nggak mau mati, saya mau tetap hidup. Selama saya di dalam, saya tetap, yang saya doakan adalah Tuhan tolong tuntun langkah saya, apa yang harus saya lakukan dalam keadaan seperti ini. Karena aku juga nggak bisa mendorong Tuhan, aku nggak bisa memaksakan Tuhan untuk melakukan percepatan-percepatan. Tuhan tolong sembuhkan sekarang juga, Tuhan tolong sembuhkan. Apa yang aku bisa katakan adalah Tuhan tolong apa yang harus saya lakukan. Sehingga saya dirundung oleh semua rasa cemas itu, rasa cemas kepada jemaat, dan Tuhan menjawabnya. Ini menurut saya inilah mukjizatnya. Mukjizatnya bukan saat saya sembuh. Mukjizatnya saat Tuhan mendorong setiap orang untuk memberikan semangat kepada saya. Mukjizatnya adalah setiap orang yang mendoakan saya, dan saya tahu bahwa ada orang yang mendoakan saya. Disitulah saya merasakan kalau rekan-rekan teman-teman kita kan menyebutnya sebagai kecurahan Roh Kudus gitu ya. Bisa sampai nangis. Itu beneran loh, pagi-pagi aduh, ada yang kirim lagunya aku dengerin, aku nggak pernah denger lagu itu, tapi rasanya aduh, nangis gitu kan, baca nangis. Itu semacam benar-benar kemasukan roh. Aku nggak berkata-kata sih, nggak bisa berbahasa roh juga. Tapi lebih kepada ekspresi dan rasa ya, feeling. Betul. Ya, feeling dari bahwa Tuhan tuh ada. Tuhan tuh memberikan mukjizat lewat semua dukungan itu gitu. Sehingga aku menyebutnya, aku terinspirasi dari kata inspirasi, inspiritus, di dalam roh. Ketika kita memberikan inspirasi kepada orang, kita pun sedang berada dalam roh. Sehingga saat ini jangan takutlah untuk memberikan inspirasi, memberikan dukungan, memberikan doa. Karena pun saat kita menginspirasi, kita inspiritus, kita berada dalam roh. Ya. Nah, ini yang kadang-kadang ya, aku sangat bersyukur sekali bisa ngobrol sama Ergon ini. Terlebih ada kata kunci yang justru memang saya juga sangat setuju ya. Justru mengalami Tuhan dari kesederhanaan sebenarnya. Mengalami kehadiran Tuhan itu dari hal-hal yang begitu dekat dengan kita. Ada kata kunci tadi dari Ergon yang menurut saya secara teologis ini dalam sekali untuk iman kita di tengah-tengah kondisi sekarang. Ya memang kita nggak bisa memaksa Tuhan untuk melakukan percepatan. Berarti kan kita memaksa Tuhan untuk ikut apa yang kita mau kan. Betul. Tapi lebih kepada tadi menurutku
rasa yang Ergon sampaikan adalah bicara tentang membiarkan Tuhan berkarya melalui apa yang Tuhan mau dengan cara apapun gitu loh. Jadi dia memakai siapapun, ya kan itu kata kunci menurutku menarik sekali. Dalam bentuk apapun. Dalam bentuk apapun, dan ternyata itu jauh lebih bermakna daripada hanya sekedar kesembuhan kan pada akhirnya. Itu dia. Karena tadi Ergon mengatakan bukan hanya soal hidup mati nih pergumulanku, kan begitu ya. Tapi soal bagaimana jemaat hidupnya, kan gitu ya. Nah, dan memang ini rasanya yang perlu untuk kita gali sih ya. Karena tentu apa ya, kadang-kadang kan kita lebih mudah untuk kecewa dan menyesali apa yang terjadi dibandingkan untuk berserah dan mencari tahu apa sih yang sebetulnya Tuhan mau gitu. Jadi kata kunci yang menarik dari Ergon tuh bicara soal inspiritus ya. Bicara soal memberi inspirasi, dukungan, doa, dan ternyata itu yang membuat setiap orang tuh merasa bahwa Tuhan hadir di sana ya. Jadi jangan ragu-ragu. Ini menurutku jangan ragu-ragu untuk memberikan sebuah pertolongan dan kesimpulan yang terbaik begitu ya. Betul. Jadi ini kejadian nyata nih. Jadi waktu aku kembali, saat aku udah sembuh, aku kembali, ada satu majelis datang ke gereja untuk kasih makanan gitu ya. Tapi dia minta maaf. Dia bilang, Pak Vikaris, saya minta maaf sekali. Kenapa, Bu? Saya selama Vikaris di rumah sakit, aku nggak pernah WhatsApp. Aku nggak pernah memberikan pesan WhatsApp lah. Gitu. Aku tanya dong, kenapa Bu nggak pernah WhatsApp? Dia bilang, saya untuk memegang handphone saja udah gemeteran. Untuk melihat berita-berita di luar, saya gemeteran. Mendapat berita-berita dari WhatsApp, pesan WhatsApp, bagaimana keadaan atau apa yang harus dilakukan, rasanya dia sudah ketakutan, gemetaran gitu untuk pegang handphone. Dia bilang, makanya saya minta maaf. Aku bilang, oh ya nggak apa-apa Bu. Aku menyarankan begini, Ibu sekarang coba WhatsApp 1 atau 2 orang saja yang Ibu rasa kenal dekat atau yang udah lama nggak dekat nih. Udah lama nggak dekat. Aku bilang, Ibu WhatsApp aja ke dia, berikan dukungan, berikan doa di masa-masa kayak gini, semoga tetap sehat, Tuhan Yesus memberkati. Percayalah Ibu juga akan dapat doa. Ibu mendoakan 2 orang, Ibu akan mendapatkan 2 doa. Akhirnya malamnya dia coba WhatsApp, dan dia benar-benar dapat banyak. Dia WhatsApp 1-2, lama-lama keterusan WhatsApp banyak orang, lama-lama dia juga dapat WhatsApp. Besoknya dia cerita, bilang, benar, aku jadi yang tadinya takut pegang handphone jadi terbiasa untuk mendukung sehat-sehat terus ya. Dari situlah saya semakin merasa bahwa saat kita memberikan dukungan kepada orang, saat kita menginspirasi orang lain, kita juga akan terinspirasi, kita sedang berada dalam spirit, dalam roh saat kita membagikan semangat kepada orang, begitu. Iya. Ini yang kadang-kadang orang nggak kepikir loh. Orang pikir, lagi susah lah. Udahlah kita bergumul pada kesusahan masing-masing. Kadang-kadang kan begitu ya. Betul. Jadi akhirnya, ya sebetulnya kan yang saya coba pergumulkan dan pikirkan di tengah-tengah kondisi ini kan sebetulnya adalah potensi rekonsiliasinya lebih besar sebenarnya. Dan potensi mengembalikan relasinya kan lebih besar sebetulnya. Dan menurutku dari apa yang disampaikan oleh Ergon ini menjadi highlight besar nih, bahwa ternyata even kita cuma menyapa dari WhatsApp pun itu adalah sebuah keindahan sebenarnya. Dan ternyata paling tidak itu memberikan kelegaan tersendiri nggak sih buat kita, sambil juga sama-sama mendoakan dan sama-sama hendak merayakan bahwa kita juga masih dipelihara loh di dalam Roh Kudus Tuhan, kan gitu ya. Nah Ergon kan puji Tuhannya Ergon kalau udah cerita begini, Ergon juga berproses 15 hari. Nah lalu bagaimana dengan mentor atau pendeta yang bimbing Ergon sampai 40 berapa hari tadi? 47 hari. Itu kan mau nggak mau Ergon juga akhirnya terlibat untuk menguatkan mentor jadinya ya. Pasti. Tapi memang
Ini sudah beralih ya kita ke cerita mentor. Iya. Tadi Ergon Mentor ini janji mau cerita soalnya kan. mentor ini 47 hari. Oke. Jadi entah mengapa kita sampai sekarang pun nggak tahu virus ini seperti apa, penyebarannya seperti apa, apa namanya spesifikasinya, apa gejala-gejalanya berbeda-beda gitu ya. Bahkan tiap negara kita lihat berbeda, tiap musim berbeda, sehingga kita bahkan para ahli pun masih berjerih payah untuk mencari tahu, sehingga apa yang mau saya katakan pertama adalah jemaat sekalian, kita yang nggak tahu ini, kita yang awam, jangan sampai merasa jumawa melihat bahwa kalau misalnya belum ada yang kena, lalu kita jumawa untuk pergi-pergi berkeramaian dan sebagainya begitu ya. Nah, balik ke kita mentor. Nah, mentor ini saya telepon, jadi yang menangani saya dan mentor saya adalah satu dokter Jen ini yang menangani kami. Pasien lain punya dokternya lain juga begitu. Saya telepon ke dokter Jen. Nah, dokter Jen ini spesialis paru. Dia katakan bahwa memang jenis virusnya ini sudah bermutasi. Bermutasi, ya betul. Bermutasi. Jenis virusnya, jadi dia mengambil contoh sampel itu di Wuhan. Wuhan itu orang bisa sampai 2 bulan lebih untuk bisa sembuh. Jadi ada yang cepat, ada yang bisa sampai 2 bulan lebih, gitu. Karena memang jenis virusnya pada waktu itu ya, beliau mengatakan baru 3 jenis. Jadi ada yang ganas tapi cepat, ada yang sedang-sedang. Waktu itu aku katanya ganas tapi cepat. Terus yang sedang, ganas tapi cepat. Itu maksudnya gimana tuh? Cepat sembuh. Cepat sembuh tapi ganas. Betul. Katanya begitu. Nah, terus tipe yang di pendetaku adalah dia bekerjanya lama. Jadi nggak ganas, tapi kerjanya lama dalam tubuh. Gitu. Jadi tipenya. Tapi setelah aku konfirmasi lagi beberapa waktu kemudian, beberapa hari atau minggu, aku sempat ketemu by Zoom dengan siapa nih? Pokoknya ahli, dia penasehat Dewan Dokter Indonesia. Dokter, ya. Pokoknya dia penasehat Dewan Dokter Indonesia. Dia katakan bahwa memang virus ini sudah mencapai 40 spesies begitu. 40 sudah 40 spesies mutasinya. Sehingga dia pun mengatakan saya masih nggak tahu banyak nih. Walaupun dia expertnya ya, ahlinya dalam bidang itu. Dia katakan sendiri bahwa dia nggak tahu. Apalagi kita yang awam, yang bisa bilang cuman pakai jahe, pakai apa. Itu hal lain lah. Itu hal lain. Tapi kembali ke mentor. Dia 47 hari karena katanya begitu beliau, tipenya. Tipe yang ada dalam tubuhnya. Nah, selama 47 hari yang aku mau ceritakan adalah memang ada, semakin lama waktunya, semakin banyak dia terima setiap hari kan orang hubungi hubungi untuk mencari tahu. Dia punya rasa kebosanan saat semuanya harus dia jawab. Sehingga beliau memutuskan untuk berupaya tenang dulu, nggak menggunakan gadget dan sebagainya, untuk mengakomodir dirinya dulu sendiri lah. Karena walaupun dalam ruangan isolasi, pelayanan tetap jalan tuh. Ibadah keluarga, ibadah minggu, kan sekarang modelnya tinggal by online lah, semua bisa dilakukan. Jadi tetap ia lakukan, tapi pasti dia mempunyai tetap juga rasa bagaimana ya, selama berapa puluhan hari dia nggak sembuh-sembuh, pasti ada rasa kekhawatiran yang lebih daripada yang aku rasakan gitu. Sehingga apa yang bisa aku lakukan, aku juga nggak terus-menerus tiap hari semangat, karena pasti dia juga agak overwhelmed gitu dengan kata semangat gitu. Apa yang aku lakukan adalah saat waktu-waktu tertentu ketika kita bisa saling berhubungan tentang pelayanan, baru aku katakan semangat ya Kak, gitu, baru aku berikan semangat. Begitu yang terjadi dengan mentorku. Iya. Soalnya yang menarik, Ergon memperoleh semangat sapaan dari umat, memberi daya yang lebih, membuat Ergon merasakan kehadiran Tuhan begitu rupa. Nah, tapi ternyata kisah dari mentornya Ergon jadi boring kan, lama-lama kok membosankan gitu. Itu dia. Dan memang ini tampaknya kita semua juga rasakan.
Iya. Analisis saya dari ke jemaat tampaknya sudah mulai ya yang disebut dengan new normal, dengan Iya. semua cara yang baru, tampaknya sudah nggak lagi dengan hal-hal yang demikian gitu. Mungkin apa yang perlu kita berikan semangat yang saat ini para dokter sebetulnya, para dokter perawat tuh sekarang tuh kerjanya bukan mati-matian ya, tapi setengah mati begitu ya, Iya. menggunakan APD yang mereka pikir cuma sebulan, 2 bulan sudah selesai, ternyata masih juga pakai APD untuk, itu sulit sekali. Aku pertama kali melihat baju astronot itu waktu aku sakit kemarin. Sebelumnya kan cuma lihat di di TV. berita, TV. Ini benar-benar depan langsung gitu berhadapan setiap hari. Dan memang capek sekali dari satu ruangan ke satu ruangan, terlebih kalau ada ratusan, mereka harus itulah perjuangan mereka sekarang. Ya. Dan kadang-kadang kita tuh nggak sejauh itu mikirnya loh. Karena ya jadi menurutku tuh dari apa yang kita diskusikan ini menunjukkan banyak perspektif Dimensi, gitu loh. Banyak hal baru bahwa ya ergon dari perspektif yang sakit 15 hari sembuh, merasakan sapaan, memberi semangat, tapi di sisi lain ada pasien yang berbeda, yaitu mentor yang 47 hari sakit, tapi karena lama polanya, akhirnya dia mempertanyakan segala sesuatu juga, kapan sembuhnya, tapi di sisi yang lain ada yang memberi semangat, dia jadi, ini semangat untuk apa juga, akhirnya jadi apa ya? Kebimbangan betul. Iya, kebimbangan dan campur aduk di dalam dirinya. Tapi di sisi yang lain, oke lah kalau sekarang kan tentu bisa banyak berbagi ya, tetap bisa banyak menguatkan jemaat akhirnya sekarang kan. Posisi ergon dan mentor kan bukan hanya menguatkan diri sendiri, tapi akhirnya sekarang juga menguatkan jemaat. Nah tentu kita juga sekarang dalam konteks persiapan new normal, terkadang kan juga perlu semangat diri untuk siap menyambut kebaharuan menurut saya. Kenapa kebaharuan? Karena segala sesuatunya serba baru sih yang mau kita lakukan ini. Nah cuman di sisi yang lain rasanya kita juga perlu punya kepekaan untuk sadar melakukan segala sesuatu yang kita kerjakan. Kenapa? Karena tadi aku dengar dari Ergon. Ergon bercerita bahwa pada akhirnya kita masuk pada kesadaran apa yang kita lakukan ternyata berdampak bukan hanya untuk kita sendiri loh. Ternyata memberi dampak bagi orang di sekitar kita. Karena yang Ergon takutkan di awal kita dialog tadi adalah bicara tentang bagaimana jemaat yang memeluk saya. Bagaimana jemaat yang berinteraksi dengan saya. Dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, sehingga rasanya ada banyak hal yang perlu untuk menguatkan kita, sehingga membuat kita nggak sempat putus asa gitu ya. Sambil juga tetap berdoa begitu ya. Rasanya ya, Mas Ergon ya. Apalagi, ya saya setuju sekali sih. Memiliki kesadaran untuk mendoakan orang yang tidak kita kenal itu kan jarang kita lakukan ya sebetulnya. Padahal itu sangat dibutuhkan untuk tim medis yang sedang berjuang sekarang ini ya. Ada kisah nggak, Ergon, dari suster kah, perawat kah, atau dokter kah, ketika mereka merawat Ergon, terus bergumul juga, terus cerita. Kadang-kadang kan ketika merawat Ergon kan suka ada celetukan yang didiskusikan gitu kan. Iya, jadi selama di dalam ruangan itu, karena mereka tuh masuknya cuma jam 7 pagi, jam 12, sama jam 6 sore. Itu jam-jam masuknya. Jadi nggak bisa cerita banyak. Bisa cerita banyak itu waktu mereka nggak di dalam. Mereka waktu di luar. Jadi waktu itu aku cuma kaca kan. Kami terbatas hanya kaca. Jadi kami WhatsApp-an. WhatsApp-an. Jadi aku diberikan nomornya nomornya handphone jaga. Mereka punya handphone jaga. Ada handphone jaga khusus di ruangan itu. Aku diberikan nomornya, kalau ada apa-apa bisa. Nah, itulah jadi sesi-sesi curhatnya. Jadi cerita, sudah berapa nih? Ada yang bandel nggak gitu ya? Bandel tuh nggak mau minum obat lah, marah-marah lah. Itu ada tuh yang bandel-bandel gitu. Marah-marah, berupaya untuk menjalankannya dengan tidak baik lah begitu. Jadi disitulah cerita-cerita kami, dan saya sungguh bersyukur saat saya bisa pulang. Hal yang pertama itu saya lakukan adalah memesankan mereka pizza.
Jadi pizza buah, pizza buah. Jadi waktu Iya, keluar, aku pesankan pizza buah 2 loyang buat di ruangan itu ya, karena ada beberapa ruangan lainnya. iya, Di iya. ruangan itu aku pesankan dan aku bilang aku berterima kasih untuk semua yang telah dilakukan gitu. Iya, iya, iya. Berarti tetap ya, maksudku tuh ya tim medis tuh tentu pergumulannya tidak mudah ya. Betul, betul. Iya, iya, iya. Capek ya. Iya, 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 lelahnya tuh apalagi ketika menghadapi pasien yang keras kepala dan merasa tahu dengan apa yang terjadi. Ya, Ergon, aduh, ini banyak hal yang menarik. Thank you banget nih. Ada kata kunci yang menurut saya menjadi highlight bahwa dalam kondisi yang seperti sekarang ini rasanya ya memberi kepedulian lebih bagi orang lain secara interaksi ya, interaksi media sosial mau nggak mau, ternyata itu menghadirkan inspiritus tadi ya, inspirasi, di mana melaluinya Roh Kudus itu sebetulnya sedang hadir, memberi penguatan begitu ya. Atau ada yang mau disampaikan lagi ya, sama Ergon sebagai bagian untuk menutup bagian kita ini. Karena ini mungkin terlepas dari yang sudah terjadi. Iya. Yang saya akan coba sebentar sedikit aja untuk yang saat ini. Gak apa-apa, saat ini boleh. kan gereja sedang berhadapan dengan peristiwa new normal yang nggak diketahui. Jadi banyak orang juga sudah mendesak adanya peribadahan. Tidak sedikit yang mendesak. Cuma ini hikmat kita bersama ya. Kita melihat bahwa kita nggak perlu terburu-buru untuk melakukan peribadahan secara langsung. Toh para pendeta atau pemimpin gereja bisa memberikan pemahaman teologis bahwa menyembah Allah itu bisa dalam roh dan kebenaran kok. Maksudnya Yesus katakan setiap orang yang menyembah itu harus dalam roh. Karena Allah adalah roh, dikatakan oleh Yesus. Dia mau katakan bahwa kita nggak bisa ibadah di satu tempat yang kita khususkan itu untuk ibadah. Begitu. Karena Allah ada dimanapun saat kita memberikan hati kita, makanya Yesus bilang dalam roh dan kebenaran. Saat roh Allah di mana-mana, itu kita bisa masuk hanya dengan kebenaran kita. Kita dengan kebenaran diri, kita melakukan yang benar di hadapan Allah, baru kita masuk dalam beribadah. Nah, untuk saat ini, mungkin memang banyak orang yang rindu untuk beribadah. Saya pun rindu untuk ketemu orang. Bertatapan dengan, kamera itu rasanya, kok nggak ada orang yang merhatiin ya. Bener. Kok nggak ada yang memberikan respons ya, nggak ada yang ngangguk-ngangguk. Atau saya jadi kangen jemaat tidur loh. Saya kangen banget jemaat tidur. Itu dia, maksudnya kan. Ngeliat jemaat tidur, terus kaget sama sound yang besar gitu ya. Kadang-kadang kan kalau ada jemaat tidur, kita goda pakai mic dideketin mulut kan. Iya. Kangen saya gitu loh, kangen banget. Itu dia, jadi kita semua punya kerinduan yang sama. Benar. Tapi kita bisa pahami bersama bahwa kita pun tidak perlu terburu-buru untuk mengadakan ibadah di gereja. Sebetulnya apa sih yang kita cari begitu untuk mengadakan cepat-cepat? Mungkin beberapa gereja yang saya baca gitu, mereka kehilangan persembahan. Masalah besar gereja ada. Masalah besar gereja adalah kehilangan persembahan. Itu dia. Karena itu bayar sewa gedung gereja harus ada. Waduh, satir juga nih kita nih. Udah, jangan kepanjangan nanti satirnya. Okay. Ya. Tapi masalah gereja bukan di situ lah. Masalah gereja itu masalah gereja sekarang kan merawat kehidupan. Iya. Bagaimana gereja merawat kehidupan? Tapi bagaimana mungkin kita mau merawat kehidupan, tapi kita mempertentangkan apa yang seharusnya dilakukan saat kita harus merawat kehidupan, tapi kita menghadapkan jemaat pada kematian gitu saat kita kumpul bersama. Iya. Sehingga marilah jemaat semua kita beribadah, kita tetap bisa beribadah, tetap bisa memberikan persembahan gitu ya, by media dan sebagainya macamnya. Tetaplah kita beribadah. Saya yakin sekali kerinduan kita nggak akan hilang. Sampai nanti akhirnya kita boleh beribadah bersama, saya yakin nggak akan ada lagi, mereka sudah mulai menghilangkan gadget, mereka akan kembali punya kerinduan itu untuk kembali berjemaat bersama. Begitu yang aku bisa sampaikan. Iya, terima kasih Ergon. Ini menurutku kata kunci lagi di akhir dialog kita. Dari seorang yang pernah mengalami dirawat dan sakit COVID, menurutku ini tuh adalah hal yang perlu untuk diperhatikan. Tapi di sisi yang lain belajarlah bersabar, ya kan? Melambatkan tempo, tapi di saat yang sama memaknai kembali relasi dengan Allah. Tidak harus di gereja, karena kadang-kadang kan
di gereja kita menjadi pribadi yang sangat-sangat mencintai Tuhan. Tapi kadang-kadang setelah bergereja, kita menjadi pribadi yang tersesat dan sulit menemukan Tuhan. Nah sekarang akhirnya kita harus kembali lagi pada makna roh dan kebenaran tadi. Bahwa sekarang menurut saya justru ditegaskan lagi bahwa Tuhan itu hadir pada dirimu sendiri bahkan. Begitu dekat denganmu. Sehingga sekarang kesadarannya apa yang engkau lakukan, apa yang engkau maknai ketika engkau berdoa, maka di sanalah juga Tuhan hadir. Nah ketika bergereja kembali, bersekutu, disitulah adanya relasi sebagai jemaat. Tetapi, nah Ergon sebagai seorang yang pernah punya pengalaman, menyatakan bahwa merawat kehidupan akhirnya jauh lebih penting. Karena beribadah memaknai Tuhan, toh juga bisa dilakukan dimanapun kita berada. Sehingga bersabarlah sedikit, nah itu ya kata kuncinya ya. Lalu tetaplah menjadi inspirasi, ya, untuk saling memberi kekuatan satu dengan yang lain. Tapi yang ketiga juga, punya kewaspadaan untuk melakukan yang terbaik. Begitu ya, Mas Ergon ya, dari dialog kita ini. Wah, ada lagi yang mau disampaikan? Cukup. Sekali lagi, atas nama GKP Bekasi, terima kasih. Ergon sudah banyak berbagi di hari ini. Kiranya juga bisa menjadi penguatan buat jemaat untuk tetap menjadi sumber inspirasi. Karena di dalamnya ada karya Roh Kudus juga ternyata hadir menguatkan. Tapi juga tetap waspada, karena tadi ceritanya Ergon sudah 40 spesies COVID. Dan kalau tadi kan Ergon cerita 3 tuh ya, antara berbahaya tapi cepat gitu ya, tidak berbahaya tapi lambat, dan apalagi tuh satu belum di. Yang tengah-tengah itu yang tengah-tengahnya lah, dari dia nggak terlalu cepat, dia nggak terlalu lambat, dia nggak terlalu berbahaya dan. Nah, sekarang ada 40, nggak tahu tuh definisinya gimana kan? Nah, berarti tetaplah jaga-jaga, tapi juga jangan lupa bahwa tetap berelasi begitu mesra juga bisa dijalin dari handphone. Sekarang Tuhan sudah menganugerahkan teknologi buat kita. Semangat jemaat Tuhan dimanapun Anda berada atau siapapun yang nonton. Terima kasih sekali lagi Ergon menjadi berkat di GPIB di Palangkaraya ya. Kiranya juga salam sama jemaat GPIB di sana dari Bekasi. Siapa tahu suatu saat kita bisa main-main ya. GKP Bekasi memuji Tuhan entah tahun berapa di Palangkaraya. Karena COVID ini sulit kemana-mana begitu ya. Oke, terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa jemaat Tuhan di logika berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Memberkati.